Lantas siapa Pak? Di player atau yang membiayai atau yang mengarahkan polemik ini agar panas terus? Menurut Pak Budi siapa? Kita hanya bisa menduga, tapi 99% ya arahnya ke situlah politik, Mas. Roy Suryo ini dia kader apa, Mas? Yang menyampaikan matahari kembar, pemerintahan matahari kembar, siapa? Cara kau adalah pendiri Partai Demokrat dan kau daftarkan diam-diam. Bajingan kau, memalukan ya. Kamu ambil Partai Demokrat, kamu berikan kepada anak kamu, kemudian kamu bully seluruh pemerintahan dan membandingkan bahwa kamu itu adalah setengah dewa, padahal kamu itu sebetulnya pembohong kelas berat. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang aktor ya, alias dalang ijazah palsu Jokowi yang saat ini istilahnya itu moncong senapannya itu sudah diarahkan kepada Partai Biru. Aduh, ini mah senjata makan tuan namanya ya. Walaupun pihak Partai Biru mulai putra mahkota hingga kader elit ya partai tersebut melakukan klarifikasi, sibuk mengklarifikasi dan membantah ya tuduhan netizen tidak bisa dibendung lagi. Netizen tetap menduga seyakin-yakinnya, ya kan? Iyalah, nggak apa-apa lah pakai kata-kata seyakin-yakinnya. Kan tetap diawali dengan kata diduga, iya kan? Yaitu netizen menduga seyakin-yakinnya bahwa orang besar yang dimaksud Jokowi mendalangi isu ijazah palsu tersebut adalah orang yang benar-benar berbadan besar. Aduh, Pak Jokowi ini terlalu terus terang gitu loh ya kan. Jangan bilang orang besar lah Pak, ya kan. Iyalah, ternyata orangnya benar-benar berbadan besar. Selain itu teman-teman ya, juga muncul video-video lama yang disampaikan oleh pendiri Demokrat asli ya, pendiri Demokrat Tulen yang omongannya ini sangat pedas sekali ya kan. Aduh, udah kagak ketulungan. Coba kita lihat bareng-bareng aja nanti ya. Diduga kata-kata pedas itu dialamatkan kepada SB Tut gitu ya dan putra mahkotanya, ya toh. Akhirnya netizen makin yakin. Hah? Yakin apa bang? Ya yakin lah pokoknya ya kan. Iyalah. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Cara kau adalah pendiri Partai Demokrat dan kau daftarkan diam-diam. Bajingan kau, memalukan. Kamu ambil Partai Demokrat, kamu berikan kepada anak kamu, kemudian kamu bully seluruh pemerintahan dan membandingkan bahwa kamu itu adalah setengah dewa, padahal kamu itu sebetulnya pembohong kelas berat. Paham? Coba kau pikirkan, mungkin agak kasar saya bicara, tetapi kan saya mendengar ini kan memalukan. Saya pendiri Partai Demokrat loh. Anda bawa Demokrat atas nama diri sendiri, tetapi kami masih tersinggung. Apa sebab? Kami mendirikan partai itu dengan marwah yang benar. Apalagi kau wariskan kepada anak kau. Kau robah itu anggaran dasar anggaran rumah tangga. Hanya khusus untuk kepentingan Cikeas. Berhentilah ya. Jangan kayak setengah dewa. Udah paling tahu, belum terjadi pemilu, kau sudah ngomong kau lebih tahu. Aduh, kasih tahu juga anakmu itu. Terus cecunguk di belakang anakmu seperti Hersaki, Andi Arief, Andi Malaranggeng. Itu nggak bener semua. Anda
yang dikatakan senior di Partai Demokrat, ayo saya mau debat. Atau siapa yang paling senior? Silahkan ya. Tapi jangan kau pasang anak-anak kemarin pagi. Memalukan sekali. Saya kira demikian ya. Dan ini menjadi pencerahan. Mohon maaf, kalau dengan tingkat emosional yang tinggi, saya bicara terlalu keras. Saya mohon maaf, beribu maaf. Ya. Karena terbawa emosi oleh karena kebohongan. Ya, saya mohon maaf kepada Pak SBY, kepada semua, agar berjalanlah di jalan yang lurus. Berhentilah untuk menipu dan membohongi. Ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ya. Di bagian depan tadi ada kata ba, ya kan? Kemudian jing, ya kan? Spasi ngan gitu. Waduh. Sebentar ya. Saya bacakan teks yang ada di badan videonya, ya kan? Manuver SB Tut, ya kan? Bikin Hengki Luntungan marah. Ini nasihat pendiri Partai Demokrat untuk SB Tut. SB Tut, ya kan, disebut pembohong kelas berat. Sementara AH Tut, ya kan, hanya didukung para cecunguk yang tidak benar seperti Tut, ya kan, Tut dan Tut. Jadi ingat slogan, katakan tidak untuk korupsi. Nyatanya ya seperti itulah ya. Jadi kemungkinan pendapat saya sama seperti netizen kebanyakan ya. Awalnya itu mengira bahwa partai biru tersebut itu memang didirikan oleh SB Tut itu, ya kan. Milik SB Tut, didirikan oleh SB Tut, ya kan, karena ketika mendirikan dulu tahun 2004 ya, seingat saya, itu yang langsung menjadi ikonnya itu adalah si pemuda si bapak-bapak berbadan besar tersebut gitu loh, ya kan. Iya, ternyata enggak, ya kan. Yang mendirikan itu namanya Hengki Luntungan, dan Hengki Luntungan ini, ya kan, sama seperti Mbah Amin, nasibnya Mbah Amin di Partai Umat, ditendang dari partainya. Aduh, ternyata seperti ini kelakuan elo. Aduh, lanjut. Lantas siapa Pak? Di player atau yang membiayai atau yang mengarahkan polemik ini agar panas terus? Menurut Pak Budi siapa itu? Kita hanya bisa menduga, tapi 99% ya arahnya ke situlah politik, Mas. Roy Suryo ini dia kader apa, Mas? Yang menyampaikan matahari kembar, pemerintahan matahari kembar, siapa? Yang mencari panggung sekarang ini, harusnya ini semua menteri, Menko bekerja untuk rakyat, mencari panggung, terus siapa? Nah ini kita telaah, kita satukan pasal ini. Oh ketemu, Mas. Oh, ternyata Ya, jadi bagaimanapun, ya kan, pihak partai tersebut memberikan klarifikasi dan bantahan ya terkait isu yang saat ini sedang berkembang ya, dan arah moncongnya bukan hanya moncong senapan, tetapi ini moncong rudal sudah mengarah kepada Partai Biru dan ketua umumnya, ya kan, termasuk ketua penasehatnya, ketua Dewan Penasehat kalau nggak salah ya, yaitu bapak-bapak berbadan besar, ya kan. Ya intinya sudah kita lihat bareng-bareng gitu loh. Jadi ini bukan hanya sekedar tuduhan, sebetulnya ini Pak Jokowi ini hanya memantik aja gitu loh, memantik kecurigaan masyarakat selama ini. Walaupun Pak Jokowi tidak mengatakan ada orang besar, kemudian Sylvester Matutina, ya kan, menggiring gitu ya, mengarahkan bahwa orang besar ini adalah Partai Biru. Sebetulnya masyarakat sudah mencium aroma tidak sehat gitu ya dari orang berbadan besar tersebut. Lanjut. Roy Suryo CS tidak sendirian, Partai Warna Biru diduga bekengi fitnah ijazah palsu. Tak perlulah Panci mengadu domba antar partai. Kami sudah paham. Jadi tak perlu, dan kami tidak akan terpengaruh oleh provokasi kalian.
Karena masyarakat Pak Jokowi yang mencintai Pak Jokowi lebih paham daripada ente-ente semua. Siapa dalang di balik semua itu? Partai terbesar mana? Kami sudah paham. Jadi tidak perlu mewakili dan memberitahu kami partai mana yang pengkhianat bangsa, yang hanya memikirkan partainya saja, tapi tidak pernah memikirkan rakyat. Kami tidak perlu diwakilkan oleh kalian, karena kami tahu mana yang membenci Pak Jokowi dan mana yang mencintai Pak Jokowi, bukan kalian. Iya, jadi ya saya juga sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan bahwa kita sebagai pencinta Jokowi sebagai ternak Mulyono tidak perlu diadu domba karena sebetulnya kami sudah tahu siapa saja yang menjadi musuh Jokowi. Bukan Jokowi menempatkan mereka sebagai musuh, tidak, tetapi mereka lah yang memandang Jokowi sebagai musuh. Ya mau nggak mau ketika dipandang sebagai musuh, ya secara otomatis berarti kita kan juga menganggap mereka adalah musuh dalam tanda kutip seperti itu ya. Karena kita bagaimanapun adalah saudara sebangsa dan setanah air. Tetapi intinya tuduhan masyarakat, ya kan, orientasi masyarakat saat ini kepada Partai Biru tidak bisa dihapus, tidak bisa dihilangkan hanya karena penggiringan opini melalui klarifikasi atau bantahan-bantahan yang disampaikan oleh kader-kader partai tersebut. Karena apa? Ya fakta menyebutkan pada saat pencalonan calon presiden 2024 kemarin, ya kan, putra mahkota Partai Biru ini semula kan menjadi bagian dari anak Abah, ya kan, karena konon akan dipinang oleh Abah, ya kan, dengan Bismillah. Itu mah film bang ya, kupinang kau dengan Bismillah, ya kan, kupinang kau di pintu Ka'bah. Nyatanya surat pinangan yang katanya itu mendapatkan wangsit dari Sidratul Muntaha tersebut ternyata kan diingkari oleh Wan Ngibul, ya kan. Akhirnya apa? Yang nggak mau si putra mahkota ini akhirnya ikut ke Koalisi Indonesia Maju dengan lebih dulu membuat pernyataan bahwa mereka telah ditipu oleh onta berbulu domba. Lanjut. Di dalam politik itu tidak ada yang namanya kawan abadi maupun musuh abadi, teman-teman ya. Jadi kita lihat di politik itu ketika kita melihat saat ini mereka berpelukan, bersalam-salaman, belum tentu di luar sana di dalam pikiran mereka seperti yang kita lihat. Tentu mereka punya agenda-agenda tertentu, agenda-agenda tersembunyi untuk mencapai keinginan mereka nantinya gitu loh, atau kekuasaan nantinya. Nah, selama ini Jokowi selalu diam tentang ijazah palsunya. Tapi sekarang Jokowi menyatakan terus terang bahwa ada tokoh besar untuk agenda tahun 2029. Ada tokoh besar. Tentu publik langsung melihat bahwa ini adalah berhubungan langsung dengan SBY. Atau yang dikatakan oleh para pengamat politik bahwa Partai Biru. Kenapa dikatakan SBY? Karena SBY punya kepentingan untuk tahun 2029 untuk menaikkan AHY sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo ataupun sebagai presiden tahun 2029. Dan halangan untuk maju tahun 2029 cuma satu, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Jadi teman-teman ya, ketika Roy Suryo ijazah palsu selama 2 tahun ini belum selesai, Roy Suryo itu adalah mantan dari Demokrat. Tentunya ya. Seharusnya dari Demokrat harus mencela Roy Suryo gitu loh, seharusnya. Tapi kan mereka diam. Dan bahkan ada beberapa orang dari Partai Demokrat yang mulai menarasikan untuk menyerang Pak Jokowi gini loh. Ada beberapa oknum-oknum tersebut yang mulai menyerang tentang ijazah palsu Jokowi. Tentu kita melihat dan Jokowi tentu tahu siapa orang besar tersebut. Cuma Jokowi membuat kita menebaknya. Ini ada narasi-narasi politik buat bangsa Indonesia. Ini nggak akan pernah selesai teman-teman ya. Apalagi isu ijazah Jokowi ini muncul juga isu tentang pemakzulan Gibran. Itu akan berhubungan. Kenapa? Tahun 2029 penghalang utama dari Demokrat atau SBY adalah Gibran Rakabuming Raka. Karena tentu dia ingin menaikkan anaknya AHY sebagai presiden atau wakil presiden.
Ingat tahun 2017 ketika SBY menaikkan AHY sebagai gubernur DKI Jakarta yang kalah, kemudian AHY dijadikan ketua umum Partai Demokrat. Pelan-pelan hari-hari selalu dicari cara untuk menaikkan si AHY tersebut. Dan ini adalah perang terbuka. Apakah benar ya Partai Demokrat dibalik dalang ijazah palsu ini? Kita lihat saja nanti. Ini semakin seru teman-teman ya. Tapi kita tidak usah saling mencela, saling mencaci maki, nggak perlu. Kenapa? Ini permainan tingkat tinggi. Sama para ketua-ketua sudah tahu itu permainan siapa. Orang-orang itu sudah tahu siapa yang bermain di belakang ini. Para ketua umum partai pun sudah tahu siapa yang bermain di kasus ini, ijazah palsu ini. Semua sudah tahu. Cuma kita yang tidak tahu, dan banyak orang-orang yang begitu bodohnya ikut-ikutan hingga demo dan sebagainya. Padahal mereka cuma pion-pion kecil-kecil atas permainan dari pemain catur tersebut. Apakah dalangnya SBY? Kita tunggu saja nanti teman-teman ya. Iya, memang betul di dalam politik itu tidak ada musuh abadi dan juga tidak ada kawan abadi. Semuanya adalah kepentingan gitu ya. Tetapi sebetulnya bibit-bibit aroma-aroma bahwa orang besar yang memang badannya benar-benar besar ini tidak menyukai Pak Jokowi atau menganggap Jokowi itu adalah orang ya atau sosok yang menjadi lawan mereka, itu bukan hanya sekarang saja gitu loh. Mungkin teman-teman tidak menyangka, tapi saya bisa memberikan sebuah informasi yang ini menurut saya kevalitannya adalah 11.000 triliun % gitu ya. Jadi kebencian si orang besar ini sangat terlihat sekali itu ketika Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden, yang kala itu ya Partai Biru itu sedang direbut oleh Muldoko ya. Ya tentu teman-teman masih ingat ya, Muldoko saat itu menjadi bagian dari kabinet Pak Jokowi, seingat saya sekretariat kepresidenan atau apa begitu. Dan itu tiba-tiba merebut Partai Biru dari tangan Putra Mahkota. Dan saat itu bapak-bapak berbadan besar itu berstatement yang sangat keras sekali, yang intinya adalah saya bukan anak buah Jokowi, saya bukan apanya Jokowi, begitu intinya mengibarkan bendera perang kepada Pak Jokowi. Padahal bisa jadi gitu loh, Pak Muldoko saat itu merebut Partai Biru bukan karena instruksi Pak Jokowi, bisa jadi itu keinginan yang bersangkutan secara pribadi gitu loh. Apalagi bagian depan tadi kita sudah ngeliat bareng-bareng ya, Partai Biru itu ternyata bukan milik si SB Tut itu gitu loh. Hahaha, lanjut. Oke, karena banyak banget yang komen serta yang nge-tag gue terkait hal ini, mari kita bahas. Jadi guys, terkait hal tersebut Partai Demokrat sudah angkat bicara nih. Terkait tudingan yang menyebutkan Partai Demokrat berada di balik isu dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi. Dan lewat pernyataan resmi tersebut, Partai Demokrat menegaskan bahwa tuduhan tersebut adalah fitnah yang tidak mendasar. Kepala Badan Komunikasi Strategis yang juga juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan bahwa narasi yang menyebut Partai Biru secara insinuatif diarahkan kepada Partai Demokrat adalah bentuk pencemaran nama baik. Herzaki menegaskan tuduhan itu menyesatkan dan tidak berdasar. Kami mengecam upaya provokatif yang menyeret Partai Demokrat dalam polemik ini. Herzaki juga menyampaikan bahwa Roy Suryo yang menyampaikan opini terkait isu ijazah bukan lagi bagian dari Partai Demokrat. Jadi guys, menurut keterangan dari Kabak Komsel yang juga juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra, Roy Suryo diketahui sudah mengundurkan diri dari Partai Demokrat sejak tahun 2019. Roy Suryo mengundurkan diri karena perbedaan pandangan. Herzaki juga menekankan bahwa hubungan keluarga Presiden SBY dengan keluarga Presiden Jokowi selama ini baik. Ia juga mencontohkan kehadiran Gibran Rakabuming Raka dan juga Kaisang Pangarep dalam Kongres kelima Partai Demokrat, serta kunjungan Gibran pada saat SBY dirawat di RSPAD. Jadi guys, hubungan antara keluarga Bapak SBY dan juga Bapak Jokowi adalah hubungan yang sangat harmonis. Maka tidak pantas jika kedekatan ini dijadikan bahan provokasi. Herzaki juga menilai bahwa ada pihak yang mengayal di air keruh dan mengadu domba antara Pak SBY dan juga Pak Jokowi.
Jadi guys, terkait isu ini yang lagi rame, jawabannya adalah isu tersebut merupakan fitnah dan juga upaya provokatif untuk mengadu domba Partai Demokrat, keluarga PSB dan juga keluarga Pak Jokowi. Udah yuk, buat kalian yang pada jadi provokator udah stop ya. Karena yang pertama itu adalah fitnah dan juga adu domba. Yang kedua adalah Roy Suryo bukan lagi anggota dari Partai Demokrat sejak tahun 2019. Jadi apapun yang beliau lakukan di luar sana tidak ada sangkut pautnya dengan Partai Demokrat dan juga dengan Pak SBY. Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti sih? Ya, bagaimanapun kami yang bukan buzzer pihak manapun harus menyajikan juga secara berimbang. Kan begitu teman-teman ya, salah satu syarat berita dalam kode etik jurnalistik itu adalah berimbang. Ya, iyalah, jangan hanya menyajikan yang menuduh si Partai Biru aja. Klarifikasi atau bantahan dari Partai Biru juga harus disajikan secara berimbang ya. Tetapi keputusan tetap ada di tangan teman-teman semuanya. Kami hanya menyajikan, ya kan, keputusan ada di tangan Anda. Bagaimana menurut Anda? Keputusan ada di tangan Anda, ya kan? Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.